Tim kuasa hukum Saka Tatal menyodorkan sejumlah bukti baru dalam sidang perdana peninjauan kembali yang digelar Rabu kemarin. Foto jenazah korban Eki yang disebut tidak terdapat luka bekas tusukan benda tajam, rekaman pencabutan kesaksian Liga Akbar, hingga pernyataan Kapolri soal penanganan kasus Vina menjadi 3 dari 8 novum yang disampaikan. Ya, lantas mampukah bukti-bukti yang dihadirkan pemirsa? Bukti baru tersebut dapat membawa Saka Tatal membenahi sidang dan membalikan nama baiknya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami nanti akan bergabung ada kuasa hukum Saka Tatal Bang Farhad Habas yang saat ini masih kita tunggu pemirsa. Kemudian juga sudah bergabung saat ini ada Kabareskrim Polri. Kabareskrim maksud kami periode 2009 hingga 2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi dan juga ada pakar hukum pidana yaitu ada Bang Saur Siagian. Kita sapa dulu sudah bergabung di sini ada Pak Ito dan juga Bang Saur. Pertama saya ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur sebagai pakar hukum Anda melihatnya ada bukti-bukti baru yang ditambahkan 3 tadi sudah kita dengarkan. Nah, apakah bukti-bukti baru tersebut cukup kuat untuk membuat Saka Tatal bisa membersihkan namanya? Pertama saya analisis dulu dari segi moral justice-nya. Coba bayangkan ini menusuk hati kita yang paling dalam. Bahwa Saka Tatal sesungguhnya sudah bebas murni. Dan dia seorang kuli bangunan. Mengapa dia harus melakukan PK? Jadi PK yang dilakukan oleh Saka Tatal berbeda dengan 7 temannya yang lain terpidana. Kalau Saka Tatal bukan lagi membebaskan dirinya dari jerat penjara, tapi sudah bebas murni. Nah, yang mau digugat atau dilakukan PK adalah mengembalikan nama baiknya. Ini menurut saya satu modal yang paling dalam ketika dia melakukan PK. Nah, kalau saya melihat, kalau tadi salah satu yang menjadi alasan di samping ada 13 novum yang diberikan oleh kuasa hukum, sedari awal ketika katakanlah Dirkrimum Polda Jawa Barat di satu sisi dia mengagungkan putusan yang telah ingkrah. Penyidik, Pak Ito nanti memberikan penjelasan, penyidik itu adalah satu, apakah dia kontak polsek, apakah dia Bareskrim, ketika undang-undang menunjuk dia sebagai penyidik, mengatakan ada 11, yaitu 3 DPO yang 8 sekarang ini terpidana. Nah, kawan-kawan atau Dirkrimum mengatakan hanya 1, 8 tambah 1, 9. Tidak betul 11. Begitu 11, 1,5 bulan yang lalu di Apa Kabar Indonesia, orang ini sesungguhnya fiktif semua. Yang mengatakan fiktif itu mengaku adalah polisi. Nah, oleh karena itu saya kira yang kedua, kalau kita lihat putusan daripada Peggy Setiawan sudah jelas di sana mengapa pra-peradilannya kemudian dikabulkan, karena dari awal kemudian cara-cara kawan-kawan Polres atau penyidik sebelumnya tidak tunduk kepada kaidah-kaidah yang dikatakan oleh atau dimandatkan oleh KUHAP dan juga putusan daripada Mahkamah Konstitusi soal katakanlah kalau seseorang itu ditetapkan tersangka harus diperiksa lebih dulu. Nah, belum lagi setelah kita lihat digemparkan kita oleh Liga Akbar dan juga DD. Nah, kalau kita lihat Andro, salah satu atau 2 saksi yang paling ditonjolkan karena tidak ada scientific evidence adalah mengandalkan yaitu kesaksian daripada DD, kemudian juga Liga Akbar. Liga Akbar mengatakan saudara ayahnya Eki kemudian menjemput dia tidak tahu apa alasannya, kemudian diminta dia untuk memberikan kesaksian yang dia tidak tahu. Kemudian juga Dede sudah mengaku sesungguhnya saat itu dia sendiri tidak tahu semua ini, tapi AF yang kemudian mengatakan meminta dia mengantarkan ke kantor polisi, dan sudah ada skenario yang diatur oleh Rudiana kemudian juga AF bahwa kesaksiannya Dede itu kemudian sudah saksi palsu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini cukup kuat, apalagi Saka Tatal dia harus dibebaskan. Seperti tadi Pak Ito tahu, putusan pengadilan adalah demi keadilan.
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan bukan saja terdakwa, tetapi juga korban, kepada kita juga, karena ini hukum adalah untuk publik, untuk Andro, untuk Ina, untuk kita semuanya. Jadi berkepentingan kita semua supaya keadilan Baik, ini Bang Saur. diberikan. Baik, Itu Bang Saur. pendapat saya, Andro. Baik, kita ke Pak Ito Sumardi terlebih dahulu. Farhad Abbas juga kabarnya sudah bergabung, kuasa hukum dari Saka Tatal. Apakah sudah bergabung bersama kami? Bang Farhad, kami ingin tahu novumnya apakah ini sudah semuanya disajikan di sidang PK atau ada lagi novum yang akan mengejutkan publik? Bang Farhad Abbas. Ya, di samping yang kami sudah sebutkan itu harapan kami memang saat ini sih perdebatannya boleh, katanya untuk mencabut keterangan itu harus di depan pengadilan juga gitu. Oleh karena itu kita menunggu keberanian daripada Dede dan Liga Akbar untuk hadir di Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberi keterangan saksi, memberi kesaksian pencabutan keterangan berita acara baik di waktu mulai dari tingkat penyidikan sampai di gelarnya persidangan lalu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi catatan saya adalah bahwa dari 9 orang LPSK itu semua ditolak. Hanya kesaksian Saka Tatal saja yang diterima. Bahkan saya mendapat informasi bahwa Sudirman yang kita anggap sebagai orang yang paling lemah, yang dimanfaatkan untuk menjerat orang-orang ini, ya, yang sampai saat ini susah ditemui dan belum dipulangkan ke lembaga pemasyarakatan Cirebon. Ada apa? Sudirman begitu dilindungi dan terlalu diisolasi sehingga kita melihat adanya rekomendasi dari LPSK agar kepada khususnya Polda Jawa Barat agar pemeriksaan saksi tersebut jangan terlalu ditekan atau diintimidasi. Satu. Kedua, meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil kembali Sudirman, dipulangkan ke lapasnya tanpa harus dalam pengawasan. Karena tidak ada kaitan lagi, karena mereka udah narapidana, bukan lagi kewenangan daripada polisi untuk menjaga, melindungi mereka. Karena ini udah dalam napi binaan lembaga pemasyarakatan Cirebon. Bang Farhad, kita bicara yang kemarin novum-novum baru yang dihadirkan. Dari sejumlah novum-novum baru tersebut, apa novum yang andalannya dari kuasa hukum? Andalannya itu yang bentuk visual itu, bahwa novum tersebut digunakan bukan untuk kasus pembunuhan, tapi kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, dari bentuk luka aja semua di sebelah kanan, sesuai dengan keterangan ahli visum forensik dari Rumah Sakit Gunung Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian helm motornya juga rusaknya atau lecetnya di sebelah kanan. Nah, kemudian di dalam mobil ditemukan daging sesuai dengan keterangan dokter visum mengatakan adanya luka di tungkai kaki kanan. Jadi itu merupakan andalan kami yang dimana hakim bisa paham gitu bahwa tidak ditemukannya darah di lokasi TKP kedua, yang mana kita analogikan seolah-olah kalau kita misalnya memotong ayam, darah ayam itu di mana? Di tempat potong atau di tempat pembuangan ayamnya? Kira-kira seperti itulah. Dan memang sudah sangat jelas dan nyata ini adalah penyidikan yang direkayasa. Baik, Bang Farhad. Mungkin saya nggak tahu maksudnya apa, karena lokusnya di dua tempat, mungkin karena Rudiana punya kepentingan ingin menyidik. Karena biar bagaimanapun dengan dihukumnya mereka ini ada keuntungan buat Rudiana. Pertama, Rudiana dianggap pahlawan. Kedua, Rudiana mendapat mungkin kenaikan pangkat atau sekolah dan seolah-olah sebagai polisi yang berprestasi. Baik, tapi, Bang Farhad sudah menyinggung soal penyidik, rasanya Pak Ito Sumardi harus komentar ini, Bang Farhad, soal penyidik yang merekayasa bahwa kuasa hukum meyakini Pak Ito Sumardi dari pihak Saka Tatal ini kecelakaan, bukan pembunuhan, Pak Ito Sumardi. Jadi gini ya Mas Andre, ini kan bicaranya versinya
Saudara Farhad ya. Saya kenal baik dia kok. Jadi sekarang begini, kita masing-masing punya versi. Kalau dikatakan Rudiana itu merekayasa, Rudiana waktu itu pakatnya Aibtu. Dan dia itu mengapa dia minta diekshumasi. Jadi harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa 2 kali diperiksa. Pertama adalah visum karena kecelakaan. Yang kedua adalah dilakukan oleh dokter forensik otopsi, yaitu ekshumasi. Jadi kalau dikatakan tidak melalui scientific crime investigation, pertanyaan saya apakah namanya pemeriksaan dokter forensik ini tidak masuk ECI. Kemudian yang kedua, Rudiana itu kan pada saat itu setelah helm dan menurut keterangan, saya juga nggak tahu, kita juga sebenarnya nggak tahu semua di sini, Bung Farhad, kemudian Bang semuanya kita nggak tahu, itu kan kejadiannya 2016. Pada saat Rudiana melihat di helm itu tidak rusak, kemudian juga motornya juga mungkin ya lecet, saya juga nggak tahu ya. Kemudian naluri dia sebagai orang tua ya, sebagai orang tua bukan reserse. Saya kembalikan yang anaknya meninggal, kemudian dia minta dilakukan penggalian mayat atau ekshumasi. Sehingga di sana dari hasil dokter forensik ditemukanlah kelainan-kelainan yang dijadikan petunjuk oleh penyidik. Rudiana ini sama sekali bukan penyidik, tapi dia hanya sebagai saksi pelapor yang mungkin juga Bang Saur dengan Bung Farhad juga kalau misalnya keluarganya meninggal pasti juga kan akan melapor sebagai keluarga pelapor. Yang mengatakan dia sebagai penyidik siapa kan bisa dibuktikan dari berita acara pemeriksaan yang diinikan penyidik. Kemudian 3 hari kemudian setelah dari dilakukan penyidikan, ditariklah oleh Kapolda saat itu ke Polda supaya tidak ada konflik of interest, harus objektif. Nah ini perlu didalami bahwa kasus ini bukan disidik oleh Polres Cirebon lagi setelah 3 hari, tapi sudah diproses oleh Polda Jabar, di mana penyidik-penyidiknya tentunya tidak terkait dengan yang ada di Polres. Kemudian juga tadi dikatakan masalah pencabutan ya. Pencabutan keterangan itu sepengetahuan saya sebagai orang hukum itu harus dibuktikan dulu melalui sidang peradilan. Misalnya sekarang dia mencabut menuduh Rudiana itu merekayasa. Rudiana tidak terima. Dia akan melaporkan dan sudah melaporkan. Tentunya nanti diuji apakah memang betul Rudiana itu melakukan rekayasa atau tidak. Kalau dia betul-betul terbukti melakukan rekayasa, maka itu novum yang sangat kuat, tidak terbantahkan ya. Kemudian yang kedua, Rudiana juga diperiksa sekarang atas dasar laporan dari penasihat hukumnya. Nanti Rudiana juga akan dicek apakah betul dia melakukan rekayasa atau tidak. Nah, jadi ini tentunya harus melalui satu proses persidangan. Jadi kalau novum ini menurut saya, ini memang masih memerlukan satu pembuktian akan kebenarannya. Kemudian hal-hal lain yang menjadi novum yang digunakan penasihat hukum itu sah-sah saja. Tapi kalau mengatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas ataupun bukan pembunuhan, tentunya itu nanti kita kembalikan kepada keputusan hakim. Karena peninjauan kembali itu pada dasarnya adalah menguji keputusan hakim yang sudah bersifat inkrah. Jadi di sini tugasnya daripada hakim adalah bagaimana menguji dan nanti tentunya jaksa akan menanggapi novum-novum yang disampaikan oleh penasihat hukum jaksa, bukan penyidik. Kalau di pra-peradilan memang penyidik ya. Saya kira mungkin kita masing-masing sudah memiliki versi. Kalau keyakinan ya boleh-boleh saja. Bagi saya pribadi juga saya nggak ada urusannya ya. Tapi untuk saya kalau mengatakan bahwa masalah ini seolah-olah ada direkayasa, tentunya harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Jadi pendapat itu boleh-boleh saja. Tapi saya kira mungkin novum yang diajukan itu tentunya harus diuji nanti untuk bisa meyakinkan hakim. Kita di sini yang dicari adalah keadilan dan kebenaran bagi semua pihak, baik bagi pihak korban yaitu. Baik, Pak Ito Sumardi. Baik, Pak Ito Sumardi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ingin juga dengar suara dari Bang Saur Siagian usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.